Landasan pendidikan sejarah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Firmansyah. Saya jurusan PTIK. NIM saya yaitu 222082021. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan dalam sejarah. Apa sih landasan pendidikan dalam sejarah itu? Yaitu ilmu pendidikan yang diambil dari cerita zaman dahulu atau masa lampau. Adapun sumbernya bisa kita ambil dari pelaku sejarah, artefak, atau saksi sejarah. Itu bisa kita ambil semua. Contohnya seperti pelaku sejarah, orang yang merasakan kejadian pada masa lalu, contohnya seperti peperangan. Adapun artefak itu barang-barang yang sudah peninggalan zaman dahulu yang sudah dikoleksi di museum ataupun bangunan-bangunan yang sudah tua. Tujuan dari landasan pendidikan dalam sejarah ini yaitu agar kita mengetahui perkembangan dalam pendidikan dari zaman ke zaman, terutama di negara Indonesia kita ini. Terima kasih. Landasan pendidikan hukum. Perkenalkan, nama saya Aurelia Anastasia Mawar dengan NIM 222080003. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan hukum. Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan baku, sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Tujuan utama adanya hukum tentu saja supaya keteraturan dalam masyarakat bisa tertata. Memahami hukum secara baik maupun khusus bakal membuat kesadaran dirimu meningkat. Hal ini agar supaya kamu mengerti bahwa di setiap peraturan-peraturan yang ada akibatnya bila dilanggar. Terima kasih. Landasan pendidikan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Herman Sipada, NIM 222080024. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan landasan ekonomi pada pendidikan. Ekonomi adalah landasan yang berperan penting pada pendidikan, begitu juga sebaliknya. Pendidikan juga merupakan penting pada ekonomi dalam menumbuhkan perekonomian. Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan yang berupa dana yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membeli atau membiayai segala keperluan yang diperlukan dalam proses pendidikan. Misalnya dalam membeli peralatan, sarana dan prasarana yang untuk membangun gedung yang dipakai dalam proses pendidikan tersebut. Dan juga peran ekonomi juga sebagai bahan pengajaran dalam membentuk suatu pribadi ekonomi yang memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan produktivitas. Nah, pendidikan juga itu memiliki peran pada faktor ekonomi. Pendidikan adalah faktor pendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pendidikan menciptakan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang nantinya akan menciptakan sumber daya manusia yang handal untuk menumbuhkan perekonomian desa di daerah maupun negara. Terima kasih. Landasan pendidikan sosiologi. Perkenalkan, nama saya Giovanni Sukmaniaidan, NIM 22206071. Jurusan PTIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan dalam sosiologi. Landasan sosiologi merupakan acuan dalam menerapkan pendidikan. Landasan sosiologi juga membuat kita berinteraksi dan berkomunikasi antara individu sebagai bagian dari makhluk bermasyarakat. Kaitan landasan sosiologi ke pendidikan mengajarkan kita bagaimana bersifat positif dan sopan santun terhadap masyarakat agar tidak semena-mena. Terima kasih. Landasan pendidikan filosofis dan psikologis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadzil. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan NIM 222080017. Mata kuliah Filsafat dalam Perspektif Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang
dua landasan. Yang pertama itu landasan filosofis dan landasan psikologis. Yang pertama saya akan membahas tentang landasan filosofis. Apa sih sebenarnya landasan filosofis itu? Jadi landasan filosofis itu merupakan sebuah landasan pandangan berpikir secara kritis dalam mengambil keputusan, baik itu dalam pernyataan yang mengenai nilai-nilai luhur dan lain sebagainya, tentang sebuah eksistensi maupun sebuah kebahasan tentang adanya persyaratan umum maupun asasi. Dan diajarkan agar kita berpikir secara kritis dan sistematik. Oke, apa saja sih sebenarnya manfaat landasan filosofis di pendidikan? Jadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh-contoh dari landasan filosofis di pendidikan. Yang pertama, siswa dapat diajarkan bahwa penggambaran tentang pertimbangan kehidupan, kesadaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa dapat melakukan pendekatan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, siswa dapat diajarkan berpikir secara idealisme dengan melihat apakah yang kita lakukan ini baik diterapkan dan dilakukan. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang contoh-contohnya, di sini saya akan memberikan tujuan dari filosofis dalam pendidikan. Jadi tujuan dari filosofis dalam sebuah pendidikan itu adalah siswa dapat mengembangkan berpikir secara kritisnya dan menjadi manusia yang dapat mendidik karena bisa berpikir sendiri. Oke teman-teman, tadi kita telah membahas landasan filosofis. Sekarang kita akan membahas landasan psikologis. Apa sih sebenarnya landasan psikologis dalam sebuah pendidikan? Jadi landasan psikologis dalam sebuah pendidikan merupakan adanya hipotesis-hipotesis yang ada, baik itu mengenai mental, pikiran, maupun hal-hal yang mengenai kepribadian seseorang. Sebagai contoh, proses berpikir seseorang itu berbeda-beda. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan apa saja sih landasan psikologis dalam sebuah pendidikan. Yang pertama itu siswa dapat diberikan bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang adanya sifat-sifat seseorang siswa atau teman kita. Kemudian yang ketiga itu, untuk seorang guru bisa memberikan metode pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada di kelasnya. Oke lanjut, setelah kita mengetahui contoh-contohnya, lanjut kita akan membahas tentang tujuan psikologis dalam sebuah pendidikan. Jadi, tujuan psikologis dalam sebuah pendidikan itu kita dapat mengetahui siswa dalam proses pembelajaran dan dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi peserta didik. Oke lanjut, setelah kita mengetahui contoh-contohnya, lanjut kita akan membahas tentang tujuan psikologis dalam sebuah pendidikan. Jadi, tujuan psikologis dalam sebuah pendidikan itu kita dapat mengetahui siswa dalam proses pembelajaran dan dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi peserta didik. Landasan pendidikan sosial dan budaya. Landasan sosial dan budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang aspek sosial dan aspek budaya sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku tiap individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia lahir dan hidup. Landasan sosial dan budaya bertujuan untuk membekali tiap individu dengan pengetahuan yang mendalam tentang budaya di mana mereka tinggal. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial dan budaya adalah kehidupan yang berkaitan dengan budaya sehingga timbul interaksi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial masyarakat. Demikian penjelasan singkat tentang landasan sosial dan budaya. Terima kasih. Landasan pendidikan agama. Kembali lagi bersama saya yaitu Muhammad Fatih Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan dalam beragama, yaitu pemahaman dalam keyakinan seseorang dalam ketuhanan yang Maha Esa, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berada di dalam agama menurut keyakinannya. Dan juga di dalam pendidikan beragama ini diajarkan bagaimana cara toleransi terhadap umat beragama yang lain, diajarkan bagaimana cara etika yang baik, sopan santun terhadap orang yang lebih tua, dan lain-lain. Dan tujuan dari landasan pendidikan beragama ini agar kita menjadi umat beragama yang dipandang baik oleh orang lain. Terima kasih.
Landasan pendidikan ilmu pengetahuan teknologi. Perkenalkan, nama saya Esra Rampi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan kaitan ilmu pengetahuan teknologi dalam pendidikan. Ilmu pengetahuan teknologi sangat penting untuk pendidikan di masa sekarang. Contohnya, pendidikan teknologi digital menjadi alat untuk mempermudah proses belajar mengajar antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa. Canggihnya teknologi di masa sekarang sehingga dipadukan dengan kepintaran manusia, maka teknologi semakin berkembang. Sehingga adanya inovasi membuat e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan di masa kini, sehingga para pengajar dapat menciptakan ide dan gagasan untuk membuat proses belajar semakin menarik. Ada juga beberapa aplikasi yang diciptakan agar kegiatan belajar semakin asik dan menarik, seperti aplikasi quiz online yang memberikan tugas dengan gambar. Adapun aplikasi Microsoft PowerPoint yang membuat proses presentasi menjadi mudah, sehingga para guru dengan dosen dapat memanfaatkan media ini untuk penyampaian materi. Dan juga adanya pandemi COVID yang baru saja kita alami, sehingga proses belajar dibatasi untuk tatap muka. Maka dengan kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dengan jarak jauh dan mengumpulkan tugas secara online, sehingga kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Adapun dampak buruk perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, contohnya 1. Siswa terbiasa dengan budaya luar karena mudahnya untuk diakses. 2. Budaya barat yang negatif masuk dengan mudah melalui media sosial. 3. Gampang terpengaruh dengan berita hoaks di media sosial. 4. Kurangnya interaksi sosial karena mudahnya berkomunikasi dengan teknologi. Maka kita harus menggunakan ilmu pendidikan teknologi dengan baik dan benar. Manfaatkan dalam proses Anda meraih cita-cita Anda. Terima kasih. Kenapa 9 landasan itu penting dalam pendidikan? Oke teman-teman, setelah kita mengetahui 9 landasan tersebut, di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan. Kenapa sih kita harus memiliki landasan seperti itu di pendidikan? Jadi, sebuah pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan berpengaruh besar pada kehidupan seseorang. Tanpa landasan yang jelas, salah satu pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkram kepada manusia lewat komersialisasi dan kekhususan yang dampak pada kesenjangan pendidikan kita. Selain itu, pendidikan adalah modal yang jauh lebih bernilai jika dibandingkan dengan harta yang melimpah sekalipun. Jadi, landasan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehingga perlu diterapkan di pendidikan. Dan landasan tersebut sangat berguna agar kita menjadi manusia yang berguna oleh bangsa dan negara.